hal-hal yang dipercaya di dalam filsafat Yunani. Remember I said that Gnosticism was Neoplatonist. Ingat saya mengatakan bahwa Gnostisisme merupakan Neoplatonisme. And the ideas of Plato Dan ide dari Plato predate Christianity by 4 or 5 centuries. sebenarnya sudah lebih awal dari kekristenan 4 atau 5 abad lamanya. This includes the idea that the spirit world is good and the physical world is flawed. Dan ini mencakupi bahwa dunia rohani itu adalah baik dan dunia materi itu jahat. So what many scholars will say about certain parts of the New Testament Jadi ada hal-hal yang dikatakan oleh para ahli mengenai bagian-bagian tertentu di dalam Perjanjian Baru. is that they are dealing with proto-Gnostic ideas. Jadi ini sebenarnya berkenaan dengan proto-Gnostik, ya, ide awal dari Gnostik. We aren't a full-blown Gnosticism, Jadi kita belum masuk kepada Gnostik yang sudah berkembang penuh, but some of the ideas we see in later Gnosticism existed earlier. tetapi sebenarnya ide-ide yang kemudian kita lihat di dalam Gnostik itu sudah ada pada awal itu. And so, for example, in 1 Corinthians 6, Jadi contohnya di dalam 1 Korintus 6, when Paul argues it's very important what you do with your body because it will be raised, di mana Paul berargumentasi sangatlah penting apa yang kita lakukan dalam tubuh kita karena tubuh ini akan dibangkitkan. he is dealing with ideas similar to those that we see in Gnosticism that says it doesn't matter what you do with your body because your body's just going to decay and die and go away. Dan ini sebenarnya bisa kita lihat relevansinya di dalam Gnostik yang mengatakan tidak ada urusan dengan tubuh kita, apapun yang kita lakukan karena tubuh kita akan musnah. Now, in fact, the origins of Gnosticism are very debated. Dan bahkan sebenarnya asal usul daripada Gnostik itu bisa sangat diperdebatkan. There are several views, Ada beberapa pandangan, including that Gnosticism predated Christianity, termasuk bahwa Gnostik itu ada sebelum kekristenan. but we don't have any clear texts that give evidence of full-blown Gnosticism till we get to the 2nd century. Tetapi kita tidak memiliki teks yang bisa membuktikan bahwa Gnostik sudah berkembang penuh sampai kita masuk kepada abad yang kedua. The other ideas that they developed side by side. Ada yang mengatakan bahwa Gnostik berjalan bersama-sama. The third idea is that Gnosticism really developed in the early part of the 2nd century out of Egypt. Ada yang mengatakan juga bahwa Gnostik sebenarnya berkembang pada awal abad kedua di Mesir. And it was an anti-Jewish reaction to a failed revolution that was crushed by Rome. Dan ini sebenarnya adalah perkembangan dari orang-orang Yahudi karena revolusi yang gagal yang ditekan oleh Romawi. This is why so much of the Gnostic material deals with the creation and people like Seth. Dan karena itu kenapa begitu banyak catatan Gnostik itu berhubungan dengan penciptaan dan orang-orang seperti Set. That actually is the explanation I prefer. Dan itu adalah penjelasan yang lebih saya sukai. The last idea is that Gnosticism comes much later than Christianity. I combine 4-5 questions. Oh, okay. This with the Gnosticism. What is the background of the Gnosticism, Gnostic Gospel, and the teaching of the Gnostic Gospel, the influence to Christianity, and how far is the influence of Gnostic Gospel in the Christianity today? Okay, well, let's see. We'll do them in order. Gnosticism, the key teaching of Gnosticism is you are a spiritual being and salvation is simply the knowledge of being a spiritual being. Kunci dari ajaran Gnostik adalah bahwa engkau adalah makhluk rohani dan keselamatan itu adalah jika engkau memiliki pengetahuan mengenai kerohanian itu. Now listen to this because this is important. Dan dengarkan ini karena ini sangat penting. The key in Gnosticism is coming to discover yourself as a spiritual being. Jadi kunci di dalam Gnostisisme adalah engkau menemukan dirimu sebagai makhluk rohani. Salvation is a spiritual self-knowledge. Dan keselamatan itu adalah pengetahuan mengenai diri kerohanian seseorang. And so Jesus doesn't have a major role other than to point you to this awareness. Jadi tugas utama Yesus sebenarnya hanyalah membawa engkau supaya engkau bisa menyadari akan hal ini. This is why he cannot be present at the cross. Karena itu kenapa dia tidak bisa hadir di penyalipan. So in its earliest form, jadi di dalam bentuk paling awalnya, Gnosticism is about having the right knowledge of yourself and having the right kind of spiritual self-discovery. Ya, jadi Gnostisisme adalah memiliki pengetahuan tentang diri sendiri dan penemuan kerohanian di dalam dirimu sendiri. The influence of that kind of idea of spirituality, what I like to call spirituality light, Dan
pengaruh daripada kerohanian tersebut yang saya suka katakan sebagai kerohanian tentang terang is everywhere. itu ada di mana-mana. Everything about spiritual self-discovery Segala sesuatu mengenai penemuan mengenai kerohanian diri mimics this Gnostic point of view. sebenarnya mencontohi pandangan Gnostik ini. Now, let's be clear here, because this is important, what's going on. Dan kita harus jelas di sini karena ini sangat penting. There are people who are coming to realize that simply going to work from 9 to 5 every day and earning a paycheck is not what human life is all about. Ada orang yang percaya bahwa kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5 setiap hari itu sebenarnya bukan seharusnya terjadi pada manusia. And so they go on a spiritual search. Karena itu mereka kemudian mengadakan perjalanan rohani. Because they say there's got to be something more. Dan karena mereka mengatakan pasti ada yang lebih dari ini. And they walk into the mall, into the bazaar. Dan kemudian mereka masuk ke mall, ke bazar misalnya. And they have a cafeteria of choices. Dan kemudian mereka bisa menemukan banyak sekali pilihan. Of which the simplest Di mana yang paling sederhana is simply the call to discover yourself. adalah panggilan untuk bisa menemukan dirimu sendiri. That's what Gnosticism plays with. Dan itulah yang dimainkan di dalam Gnostisisme. So many people today have found in Gnosticism Jadi sebenarnya banyak sekali orang sekarang ini menemukan di dalam Gnostisisme this call to a kind of self-pursuit yaitu panggilan untuk bisa mencari diri sendiri that says there's more to life than the material world, yang menyatakan bahwa hidup ini lebih daripada sekedar kehidupan materi. but then turns you inward into yourself to find out what's going on. Tetapi kemudian menyuruh saudara untuk mencari ke dalam diri sendiri untuk penemuan tersebut. It's really not a restoration with to a relationship with the living Creator God. Jadi ini sama sekali bukan soal pemulihan relasi dengan Sang Pencipta yang hidup. But that's what we're going to be talking about. Tapi itulah yang akan kita bicarakan nanti. I gave one lecture to Gnosticism Saya memberikan 1 seminar mengenai Gnostisisme and 7 to Christianity. 7 lectures to Christianity. Dan 7 seminar mengenai kekristenan To tell you what I think is important. untuk menunjukkan apa yang saya anggap penting. Masih ada waktu nggak ya? Hah? Habis. I think we don't have time anymore. This is more practical actually. How about the movie now just produced in India that Jesus? Oh, we have another 5 minutes. No. Okay, go ahead. Look more practical. Some is very more practical. That recently the movie just produced in India that claimed that Jesus is not the real Jesus that crucified. I don't know about the movie, so I can't comment on it. I can talk about, and what I will be talking about is how we can understand and appreciate the relationship between who Jesus is in the Bible and what we can say about him historically. Ya, jadi yang mau saya tekankan adalah apa yang kita bisa melihat mengenai diri Yesus dan apa yang kita temukan di dalam sejarah. Jadi dia tidak tahu mengenai film yang di India ini. Can it be resumed that Gnostic is a teaching which spread among some people in the time of early Christian time as a mix of Christianity, Neoplatonic philosophy, and maybe spiritual mysticism of the Jew, the Kabbalah? That's interesting. Yes, that's actually what some people think is going on, is that in the 2nd century, what Christian Gnosticism was an attempt to make Christianity more acceptable to a Greek mind. Ada yang mengatakan bahwa Gnostik itu timbul di dalam abad kedua karena sebenarnya mau membuat kekristenan itu lebih bisa diterima oleh pemikiran Yunani. So it was a combination of Jewish and Christian symbolism with Greek philosophy. Jadi ini merupakan kombinasi dari simbol Yahudi dan kekristenan dengan filsafat Yunani. I'm not sure how influential the Kabbalah is in all this, but certainly there are some Jewish ideas at work. Saya tidak tahu berapa pengaruh Kabbalah dalam hal ini, tetapi jelas ada pengaruh dari pemikiran Yahudi. And this did emerge in the 2nd century as an alternative. Dan ini benar muncul pada abad kedua sebagai alternatif. So much so that by the middle and latter part of the 2nd century, people who held to the apostolic Christianity were writing against it. Ya, begitu berpengaruh sehingga pada pertengahan atau akhir abad kedua, orang-orang yang mendukungkan kekristenan kemudian menuliskan untuk menentang hal ini. This is why I mentioned Irenaeus. Karena itu kenapa saya berbicara tentang Irenaeus.
because he wrote a work that was against Gnostics, among other things. Karena salah satu tulisannya adalah karya yang menentang mengenai Gnostisisme. And the beauty of Irenaeus' writing Dan keindahan daripada tulisan Irenaeus is that when he told the story of Gnostic creation, ketika dia berbicara tentang ciptaan Gnostik, he picked the story of a book that we know was important to Gnostics. dia kemudian memilih buku yang ternyata kita sekarang tahu merupakan buku yang sangat penting bagi orang-orang Gnostik. Because of what we found at Nag Hammadi. Karena apa yang kita temukan di dalam Nag Hammadi. And what's really important about this is it means that we've known the Gnostic story for centuries. Dan yang sangat penting ini adalah bahwa ternyata kita sudah mengetahui mengenai kisah Gnostik itu untuk berabad-abad lamanya. So when what is claimed to be new is actually old, karena jadi apa yang diklaim sebagai sesuatu yang baru ternyata sudah tua. it's not so new after all. Ya tidak terlalu baru. And some of the glitz that we attach to it Dan hal-hal yang kita kemudian terapkan kepadanya is exaggerated and hype. dan sebenarnya itu terlalu dibesar-besarkan. Mungkin sudah kali ya 5 menit. 3 menit lagi. 3 menit. More practical. Yeah. What do you think of Bart Ehrman book, Misquoting Jesus? What do I think of Bart Ehrman's book, Misquoting Jesus? Apa yang dipikirkan mengenai buku Misquoting The Jesus? book that has been translated into Indonesian, Dethroning Jesus, has one chapter that works through Bart Ehrman's book in detail. Ya, jadi karya itu sudah diterjemah dalam Indonesia, tapi juga yang sudah diterjemahkan di Dethroning Jesus dan membahas ini ya, buku Darrell Bock yang dijual tuh membahas ini di dalam bab pertama. In the meantime, he's written a new book Sekarang ini dia sudah menuliskan buku yang baru about Jesus and the Bible, mengenai Yesus dan Alkitab, and I'm going to be talking about that in the lectures to come. dan saya akan membicarakannya di dalam pengajaran-pengajaran nanti. And that's called marketing. Dan itu namanya pemasaran. Ada satu lagi buku yang sangat bagus yang jelas-jelas meresponi bukunya Bart Ehrman. Bahkan dia berkata buku ini buku yang tidak bertanggung jawab karena dari seorang scholar dari universitas terkemuka tapi mengatakan kalimat-kalimat seperti sampah, dia bilang gitu. Itu saya kira dijual di sana bukunya. Saya nggak ada hubungan dengan marketing di sini ya. Itu tapi memang favorit saya penulis bukunya itu Craig Evans, itu Fabricating Jesus. He also responds to that. Iya. Bahkan dia mengatakan dia seorang fundamentalis tulen yang terus di dalam studinya akhirnya ditinggalkannya semua imannya. Tapi dia berkata tidak semua orang yang evangelical yang belajar semua yang namanya kritik-kritik akhirnya melakukan eksodus seperti Bart Ehrman itu. Jadi agak aneh saya melihat Ehrman, kata dia. Jadi teman-teman yang sudah membaca bukunya, ada seorang alumni datang kepada saya berkata bahwa dia tergoncang dengan itu. Saya berkata, jangan tergoncang, jangan biarkan goncang dirimu, imanmu digoncangkan oleh si Ehrman yang sudah tergoncang lebih dahulu. Ya. Oke, puji Tuhan.